sambut bersama pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia. Selamat pagi dan selamat datang kepada Direktur Pelayanan Kefarmasian, Pengurus Pusat IAI, Ketua Pengurus Hisfarma IAI, Kepala Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan Daerah Istimewa Yogyakarta, Ketua Pengurus IAI Daerah Istimewa Yogyakarta, Dekan Fakultas Farmasi UGM, USD dan UAD, Kepala Prodi Farmasi UII, Kepala Prodi Farmasi UMY, dan hadirin rekan-rekan sejawat, boleh dibunyikan otak-otaknya. Selanjutnya, marilah kita saksikan kreasi AOC Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mengedukasi dan mendidik masyarakat cerdas dalam menggunakan obat. Inilah masa di mana ketika masyarakat tidak mendapatkan sandaran informasi obat terpercaya, perilaku yang salah maupun kesalahan dalam penggunaan obat acap kali dilakukan masyarakat. Pada kasus penggunaan antibiotik, masyarakat terbiasa menggunakan tanpa resep dokter, menganggap antibiotik adalah obat yang paling mujarab, suka berbagi antibiotik dan tidak menghabiskan. Disinilah peran apoteker sebagai tenaga kesehatan dengan keahlian di bidang obat harus mengambil peran utama sebagai sumber informasi terpercaya. Apoteker sebagai apotek, sebagai salah satu apoteker berpraktek harus menjadi pusat layanan kefarmasian dan informasi kefarmasian bagi masyarakat. Sukseskan program Gema Cermat, gerakan untuk masyarakat agar cerdas dalam gunakan obat. Gerahkanlah tenagamu, jaga terus semangatmu, beri rasa pedulimu. Ayo bergerak bersama, jangan pernah menyerah kawan, walau di depan tantangan menghadang. Hadapi semua rintangan, sukseskan program Gema Cermat kita, sukseskan program Gema Cermat kita. Selamat pagi dan selamat datang dalam acara kegiatan ilmiah tahunan Hisfarma 2019 dengan tema Evidence Based Community Pharmacy Practice Achieving a Cost Effective Pharmaceutical Care. Untuk mengawali acara pada pagi hari ini, kita awali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan himne IAI, dan kami mohon hadirin berdiri.
pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kota Yogyakarta, kota yang istimewa, apoteker yang istimewa, dan tamu yang istimewa. Hadirin yang kami hormati, iringan lagu Gundul-Gundul Pacul tadi yang mengantarkan kami bertiga penuh dengan syarat makna. Gundul itu adalah kepala tanpa rambut. Wakul adalah ibarat, kalau gundul tadi adalah apoteker, wakul adalah wadah. Sehingga kalau nyunggi wakul adalah bagaimana apoteker harus siap memegang amanah. Kalau dilakukan secara gembelengan, secara sia-sia, maka amanah tersebut akan jatuh, akan rusak semuanya. Sehingga kami ajak semua apoteker di sini untuk lebih amanah, untuk bertanggung jawab dan bekerja lebih profesional. Kita setiap tahun akan menyelenggarakan kegiatan ilmiah tahunan, di mana kegiatan ini akan berkolaborasi praktisi, kemudian akademisi, mungkin regulator dan lain-lain untuk merumuskan bersama bagaimana eksistensi apoteker ini menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Kami juga bisa menyampaikan bahwa kami berhasil menghadirkan 13 pembicara, baik pembicara dari nasional, dari Indonesia maupun dari internasional. Terima kasih atas kehadiran President of FAPA Foundation, Mr. Joseph Wang. Jayalah Apoteker Indonesia. Dan untuk membuka acara kegiatan ilmiah tahunan Hisfarma 2019, bersama-sama kita akan menyaksikan penekanan tombol yang akan diiringi oleh teman-teman sejawat untuk membunyikan otok-otok secara bersama. 3, 2, 1. Siapa kita? Siapa kita? Hadirin sekalian, izinkan saya memohon maaf karena pada hari ini Ibu Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Ibu Dr. Anda Engko Sosialin Magdalene yang rencananya akan hadir bersama kita, namun karena ada satu kesibukan yang tidak dapat diwakilkan, maka harus tetap berada di Jakarta sehingga meminta saya untuk bersama Bapak dan Ibu bergabung pada acara yang luar biasa ini. Izinkan saya membacakan bahan yang sudah disiapkan oleh Ibu Engko. Mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti akan menjadi motivasi Bapak dan Ibu ketika Bapak dan Ibu bekerja kembali di tempat masing-masing. Status kesehatan masyarakat Indonesia mengalami perubahan dalam kurun waktu 30 tahun ini. Pembangunan kesehatan telah menunjukkan keberhasilan terlepas dari masih banyaknya tantangan yang harus kita hadapi. Hal ini dapat kita lihat dengan meningkatnya usia harapan hidup. Usia harapan hidup Indonesia masih di bawah Singapura, Thailand, Malaysia, dan Vietnam. Namun kualitas hidup Indonesia lebih baik dibandingkan negara-negara tersebut yang ditandai dengan lebih rendahnya usia produktif tanpa disabilitas. Bapak dan Ibu, saat ini pemerintah telah mengantisipasi berbagai permasalahan terkait dengan penyakit. Upaya pembangunan kesehatan terutama diarahkan untuk menangani 5 prioritas bidang kesehatan, yaitu eliminasi penyakit tuberkulosis,
penurunan angka kematian ibu dan angka kematian neonatal, penurunan dan pencegahan stunting, perluasan cakupan imunisasi, serta pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular. 5 prioritas ini menjadi fokus seluruh sumber daya kesehatan dalam upaya kesehatan Indonesia untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Lifetime Achievement Award akan diserahkan kepada senior kita, panuatan kita, ayah kita, Dr. A. Haditomo, Magister Sains, Apoteker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penghargaan ini. Mimpi saya, apoteker Indonesia menjadi apoteker yang sesungguhnya. Banyak yang diperjuangkan, banyak yang harus dilakukan. Saya titipkan kepada apoteker Indonesia sekarang ini semangat. Saya titipkan kebanggaan atas kita apoteker. Maju terus apoteker Indonesia. Terima kasih. Good morning, my dear Indonesian pharmacist friends. Good morning. And now I will start for my presentation. I think so we need to know the key role of pharmacists. We all graduate from the pharmaceutical schools. For pharmacists can play in protecting patient safety. I also mentioned with the red, we are protecting patient safety. You always should be always think of it. It's your purpose to be a pharmacist. Is protecting patient safety, right? Through improved medicine use. Improved medicine use is first, and reduce medication errors. Okay? During everyday your practice, if you are a pharmacist in practice field, one I will mention first is SDP. The means of SDP is separation of dispensing and prescribing. This is a system. This is a system. Because we want to provide patient safety, first should be through the system, right? The SDP already implemented in all Europe countries or American or Canada.
But in Asia, STP in Asia, do you know that? Which country already implemented? Which country didn't implement? Do you know that? Okay, I will mention it for the next slide. Okay, the first is for the STP countries. There is a non-STP countries. Non-STP countries is more than STP countries in Asia. Do you know that? It's from Indonesia, Philippines, Australia maybe also now we include in Asia because Australia also the member of FAPA. Japan, Taiwan, and Korea. Jadi dalam Sustainable Development Goals, kita semua ini sebagai tenaga kesehatan, khususnya tenaga kefarmasian yang hadir di sini, para apoteker adalah untuk dalam rangka SDG nomor 3, yaitu Good Health and Well-being. Terus saya ingatkan juga di tingkat dunia juga ada Universal Health Coverage, Everyone, Everywhere. Di Indonesia, jaminan kesehatan nasional itu sudah dimulai tahun 2014, 2019 ini mestinya sudah 100%. Nah, reformasi pelayanan kesehatan berubah dari fee for service ke model fee for value. Jadi dulu kita kalau ke dokter kita ngeluarin uang sendiri, sekarang dengan BPJS Kesehatan, tidak ada lagi praktek konvensional yang berbasis fee for service untuk dokter maupun tenaga kesehatan lainnya. Jadi kalau kita sekarang ini minta jasa untuk kefarmasian, itu sudah terlambat, ya. Oleh karena itu, saya selalu memperkenalkan kemana-mana adalah sarang yuk, ya. Let's give our patient love. Then we will got 1 patient, 2 patient, 3 patient, 4 patient, more patient, more money. Ya. Nah, yang benar sebenarnya pelayanan kesehatan begini, ya. Yang benar adalah kita membuat masyarakat tidak sakit sehingga puskesmas sepi, rumah sakit sepi, yang ramai adalah mal dan pasar. Dan kalau ini terjadi, ya itu tadi, berarti semua tenaga kesehatan sudah menjalankan tugasnya dengan baik, terutama promotif, preventif, dan ini cita-cita kita, ya. Kemudian ini old and new. Dulu kalau sama pasien transaksi sebentar terus sudah, sekarang pasien harus dirawat. Harus kita masukkan di dalam WA grup kita. Kegiatannya kalau lagi berdua dengan pasien mungkin juga perlu dimasukkan di Instagram. Supaya dia ingat terus kepada kita. Ya. Supaya dia ingat terus kita. Jadi long term patient. Kalau obatnya mau habis, nah diingatkan. Karena itu jadi rasa cinta mengingatkan obat itu juga jadi money. Mr. Wong, we have different regulation in many countries, like Indonesia and Taiwan. One of the drug in the vending machine is Imodium. Imodium in Indonesia is prescription only, while Imodium in other country is OTC. Why there is no attempt to harmonize the regulation from many countries? I think that's the main of my question. Thank you very much. Why is OTC? Why is the ASICOS, right? Now, because of the trend is how to shift from the ASICOS to OTCs because of the safety. It's more safety and more convenient for patients. That is also the decrease the burden of the medical expenditure of each government. So it's a trend. So now it's a move. Many is moved from the ASICOS to OTCs. Yeah.
Jadi kami akan menyampaikan peran apoteker di era JKN, bahwa sistem pelayanan kesehatan ini berjenjang ya, dari pelayanan primer sampai pelayanan rujukan, dan di sini peran apoteker ini sesuai dengan Permenkes tahun 2014 nomor 28, bahwa pelayanan obat untuk peserta JKN ini di FKTP dilakukan oleh apoteker instalasi klinik pratama atau ruang farmasi di puskesmas atau apotek sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Jadi disinilah peran dari farmasis atau apoteker. Jumlah FKTP kita 23 ribuan, yaitu terdiri dari puskesmas, klinik pratama, dokter praktek perorangan, dan rumah sakit D pratama. Ya. Kalau kita lihat jumlah pemanfaatan, jadi kalau di bawah ini jumlah pemanfaat sehari itu 640.000 sehari. Sistem pembayaran obat, jadi semua mungkin sudah memahami ya, karena sudah 5 tahun kita berjalan. Pelayanan primer dan pelayanan rujukan. Pelayanan primer itu ada pelayanan obat tapi masuk dalam pembiayaan kapitasi. Yang di luar kapitasi itu obat PRB. Untuk di rumah sakit ada pembiayaan obat masuk dalam inasi bijis. Tapi ada yang di luar inasi bijis, artinya bisa ditagihkan tersendiri, itu ada 4. Obat kronis non stabil, obat kemoterapi, dan spesial drug ini untuk kasus-kasus hemofili seperti Deferipron, Devarasirok, itu ditagihkan tersendiri. Nah, ini pembiayaan secara total, jadi dari tahun ke tahun JKN 2014 itu 42 triliun, dari 2018 ini 94 triliun, dan sampai Agustus ini 71,4 triliun. Itu pun sekarang kan kondisi likuiditas sedang sedang terganggu, sehingga itu belum semuanya tertagihkan. Jadi diprediksi nanti akhir tahun ini sekitar 110 triliun ya. Sekarang kita lihat peran dari farmasi di era JKN itu seperti apa. Nah, kalau kita lihat saat ini posisi pengelolaan obat di era JKN. Jadi di sini Kementerian Kesehatan itu menyusun formularium nasional yang lingkaran-lingkaran merah ini peran farmasi ada di situ. Nah, pada saat Kementerian Kesehatan menyusun Fornas, itu peran dari farmasis di situ. Jadi tujuan membuat obat generik itu untuk mendapatkan obat dengan efficacy, safety, dan quality yang similar dengan obat originator atau inovatornya, tapi dengan harga yang jauh lebih murah. Slide. Efikasi yang similar itu dicapai dengan uji BE, bioekivalensi. Sedangkan safety yang similar itu dicapai dengan menilai COA dari zat aktif dan penggunaan eksipien yang biasa dipakai. Sedangkan quality yang similar itu dicapai dengan menilai karakterisasi, spesifikasi, zat aktif maupun produk jadi, dan kemurnian stabilitas GMP dan QC dari produk jadi. Efikasi yang similar ditunjukkan dengan uji BE. Uji bioekivalensi mengukur jumlah obat yang mencapai sirkulasi sistemik dari waktu ke waktu setelah pemberian obat. Kemudian diukur kadar maksimal dalam darah, Cmax, dan dihitung luas area di bawah kurva, itu AUC, dua-duanya itu parameter dari uji BE yang menunjukkan kecepatan dan jumlah obat yang diabsorpsi masuk ke dalam darah. Kadar obat dalam darah itu ada dalam keseimbangan dengan kadarnya di tempat reseptor. Kadar obat yang bebas ada dalam keseimbangan dengan kadarnya di tempat reseptor. Lalu jumlah yang di tempat reseptor itu akan menentukan jumlah molekul obat yang ada di tempat reseptor tersebut. Dan jumlah molekul obat itu yang berikatan dengan reseptor, jadi akan menghasilkan efek terapi. Kadar obat dalam darah ditentukan oleh, kita tahu, ATME dari obat. Sekalinya molekul obat itu masuk ke dalam tubuh seseorang, maka D, M, dan E-nya itu konstan. Jadi yang tidak konstan itu tinggal A-nya, A-nya itu absorpsi. Sebelum kita menginjak ke hipertensi, kami perkenalkan bahwa PT Dexamedica saat ini sudah
50 tahun berperan aktif dalam menjaga, membantu kesehatan pasien-pasien maupun masyarakat di Indonesia. Baik, kita sekarang membahas mengenai hipertensi. Kita tahu bahwa hipertensi ini merupakan salah satu penyakit yang sangat sering kita temui pada masyarakat Indonesia, dan hipertensi ini merupakan salah satu faktor risiko mayor terjadinya penyakit kardiovaskuler. Kalau kita lihat gambar di sini dari sebelah kiri, ada beberapa faktor risiko memang penyakit kardiovaskuler, di antaranya dislipidemia, yang kedua hipertensi, diabetes, merokok, dan juga obesitas. Di mana hipertensi ini merupakan salah satu faktor untuk berkembangnya aterosklerosis maupun left ventricular hypertrophy atau hipertrofi dari ventrikel kiri di jantung. Sehingga pada akhirnya bisa menyebabkan infak miokard dan pada akhirnya bisa menyebabkan gagal jantung. Ya. Nah, kalau kita lihat epidemiologi hipertensi di Indonesia dan di dunia. Kalau kita lihat di sini tahun 2015 ada sekitar 1,13 miliar orang menderita hipertensi. Itu artinya di antara 3 orang yang ada di dunia ini ada 1 yang menderita hipertensi. Tentu ini angka kejadian yang sangat besar. Hanya saja kadang masyarakat tidak menyadari karena biasanya pasien hipertensi tidak bergejala. Tadi sudah dijelaskan peran apoteker. Nah, pertanyaan saya, apakah selama ini apoteker dilibatkan dalam menghitung harga? Karena tadi memang ada di INASIBIJIS. Nah, ini apakah ada memang sudah dihitung secara cermat? Karena mungkin beda dengan waktu askes dulu, ada obat tersendiri, jasa tersendiri gitu. Sekarang kan sudah dirangkum menjadi satu. Barangkali ini yang saya mohon ini. Makasih, Bu. Tarif itu ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Tarif ini ada 2 kelompok, yang satu tarif untuk pelayanan, yang satu tarif untuk obat. Tarif untuk pelayanan ini contohnya INASIBIJIS, ini melibatkan organisasi profesi dan data-data dari rumah sakit seluruh Indonesia. Tapi kalau obat itu ada timnya tersendiri, ini menentukan jenis obatnya apa dan kemudian menentukan tarifnya berapa, itu oleh Kementerian Kesehatan. Dan obat ini yang sudah ditentukan ini, ada yang obat-obat itu namanya Fornas, Formularium Nasional. Obat-obat ini ada yang masuk dalam komponen INASIBIJIS, artinya tidak bisa ditagihkan secara tersendiri ke BPJS. Artinya BPJS membayar misalnya seksio sesar 3.500.000 itu sudah termasuk obat di dalamnya. Namun ada kelompok obat yang boleh ditagihkan sendiri. Misalnya obat kemoterapi, kemudian obat-obat untuk penyakit kronis, misalnya insulin gitu ditagihkan sendiri. Ya, terima kasih. Saya berbagi pengalaman saya terkait bagaimana melaksanakan praktek kefarmasian di komunitas. Ya, saya akan menyampaikan terkait dengan penata laksanaan terapi obat, di mana kita kenal istilah ini adalah medication therapy management. Sebetulnya medication therapy management ini bukan hal yang baru. Kita pada saat tahun 98 sudah belajar juga terkait dengan filosofi baru, yaitu asuhan kefarmasian atau pharmaceutical care. Perubahan paradigma dari pelayanan kefarmasian mulai dari kita awalnya hanya berorientasi kepada produk untuk menjamin kualitas, maka dengan adanya filosofi asuhan kefarmasian atau pharmaceutical care, apoteker mengambil peran untuk tercapainya hasil yang pasti. Dan kita punya tanggung jawab terkait hal ini. Pergeseran dari peran farmasis, kalau dulu kita berorientasi pada produk, kemudian saat ini kita sudah dituntut untuk bertanggung jawab juga bagaimana dari produk ini bisa kita sampaikan kepada pasien. Dan uniknya peran apoteker, kita ini berada pada ujung terakhir, di mana ketika penyerahan obat kepada pasien dan selanjutnya pasien akan menggunakan obat itu secara mandiri, maka kita harus punya peran untuk pasien. Kalau
kalau kita hanya fokus pada obat, menyerahkan obat kepada pasien hanya sebatas informasi itu melekat pada etiket yang melekat pada obat, maka kita hanya membawa produk kepada pelanggan. Tetapi ketika kita sudah menyampaikan bahwa saya sebagai apoteker punya tanggung jawab menjamin bahwa obat ini akan efektif dan aman untuk pasien, maka kita membawa diri kita kepada pasien. Kitalah orang yang dekat dengan pasien ketika dia menggunakan obat. Ya, kalau bicara mengenai evidence, mungkin kita semuanya sudah mengenal mengenai evidence-based medicine, di mana evidence-based medicine itu awalnya adalah berasal dari bidang kedokteran, terutama di dalam keputusan terapi pada klinisi, yang kemudian berkembang menjadi ada IBM di bidang prognosis, kemudian di bidang diagnosa, kemudian di bidang harm juga. Dan untuk farmasi, kita mengadopsi istilah evidence ini ya menjadi evidence-based pharmacy practice, di mana yang disebut sebagai evidence kuncinya adalah fakta. Ya, evidence itu bahasa Inggris yang artinya fakta, di mana evidence itu adalah yang kita acu adalah fakta-fakta yang terpublikasi, ya, berupa fakta-fakta ilmiah. Ya, kalau kita melihat pada kegiatan farmasi klinik di apotik, terutama melalui Permenkes yang sudah disampaikan pada Permenkes nomor 73, maka ada beberapa kegiatan di mana IBM itu diperlukan. Saya kira hampir ya, sebagian besar pelayanan kefarmasian dalam apotek ini memerlukan IBM atau memerlukan evidence. Apalagi misalnya memberikan pelayanan informasi obat, ya, kemudian memberikan saran terapi begitu, ya. Baik, slide. Ya, mengapa kita memerlukan IBM? Karena evidence itu selalu berdatangan terus. Kalau kita melihat apalagi sekarang era IT ya, internet sangat mudah. Publikasi setiap hari selalu ada yang baru, ya. Dan evidence mengenai pengobatan akan datang terus, sementara farmasis adalah drug expert. Saya ingin sharing sekilas tentang dunia farmasi hari ini dan juga tentang apa yang bisa kita lakukan bersama. Next slide. Oke, kami dari perusahaan Novel, dan ini kembali satu anugerah bahwa Novel punya tujuan yang sama dengan prinsip saya, yaitu menyediakan produk berkualitas dengan harga yang terjangkau. Next. Novel didirikan tahun 2000, dimulai dari kita akuisisi sebuah pabrik dari PMA yang saat itu ada, yaitu Welcome Buruh yang sudah bergabung dengan Glaxo. Dan kita mulai memasarkan produk tahun 2000, baru 19 tahun usianya, kemarin September kami pas berulang tahun 19, dan selama 19 tahun Novel berdiri di Indonesia, kami berkat kepercayaan Bapak Ibu semua sudah menjadi top 5 pharmaceutical di Indonesia. Sebagai bentuk dalam menjaga kualitas, sejak didirikan tahun 2000, 2003 kita sudah TGA dari Australia dan terus ke berbagai negara, dan pada 2013 kami menjadi satu-satunya perusahaan farmasi di Indonesia yang sudah mendapatkan atau lolos GMP certificate dari Eropa. Kita juga melakukan uji bioekivalen. Ya, next slide. Ini tentunya Prof. Zulis yang lebih menguasain, tetapi satu hal bahwa uji bioekivalen kami juga kita tampilkan di international jurnal. Next slide. Dan bukan di sembarang international jurnal. Oke, sekarang kita coba lihat lagi dunia kita hari ini seperti apa sih. Next slide. Ini adalah peta market farmasi hari ini, di mana sektor apotek turun baik di obat-obat etikal ataupun di obat OTC. Sebaliknya sektor rumah sakit masih cenderung naik. Sebagian besar pasien ketika mereka merasa tidak mendapatkan outcome terapi yang mereka harapkan,
yang meskipun kadang-kadang tidak tercapai itu karena compliance-nya rendah. Lalu keputusan yang mereka ambil, mereka langsung ganti dokter. Nah, pertanyaan saya, apa kiat dari Ibu untuk mengantisipasi pasien yang seperti itu? Terima kasih. Banyak sekali pasien yang seperti itu, yang tidak patuh. Bahkan itu juga bisa terjadi pada orang yang tingkat pendidikannya sangat baik, sangat tinggi, pemahamannya paham. Ya, bahkan tidak jarang apoteker sendiri yang tidak patuh terhadap pengobatannya. Berarti tugas kita adalah apakah dia sudah menyadari bahwa terapi obat ini adalah hal yang dibutuhkan dan mengobati sebuah kondisi atau gangguan atau penyakit yang sudah ditetapkan oleh dokter itu adalah upaya yang tidak hanya bergantung pada obat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Judul yang disampaikan atau ditugaskan kepada saya oleh panitia adalah Illness to Wellness Paradigm. Ini adalah suatu zaman yang akan berubah, yang sedang berubah dari asalnya treatment paradigm, paradigma pengobatan terhadap orang sakit, menjadi paradigma kehati-hatian, berupaya untuk supaya kita tidak sakit. Sosok apoteker tadi yang baik hati itu kelihatan dari senyumannya, barangkali di tangannya ada obat yang tidak diberikan kalau belum yakin pasiennya mengerti tentang obat. Di dalam tangan kirinya ada data, mungkin iPad kalau sekarang. iPad apoteker itu seperti apa? Inilah yang gini, barangkali perusahaan IT ini akan muncul keinginan membuat iPad spesial untuk apoteker. Yang kedua, apoteker ini adalah kita kenal dengan farmasis, tetapi yang kita harapkan ini bukan pendapat saya. Ini dari hasil, terutama tren pendidikan farmasi pada saat ini. Bagaimana mendidik seorang farmasis yang saintis. Mungkin bukan peneliti, tapi paling tidak minat untuk memperdalam sains tentang kefarmasian. Nah, ini adalah yang dipesankan profil farmasis sedunia. Kita tahunya ini adalah 7 star farmasis plus 1. Perluasan area, nah, legislasi dan regulasi yang bertambah telah berdampak sekarang. Reformasi rumah sakit. Itu ada syarat akreditasi, sekian apoteker untuk sekian bed. Itu sejak adanya regulasi tentang akreditasi, semakin banyak diperhatikan, perlu apoteker. Meneruskan apa yang disampaikan oleh Prof. Tutus tentang bagaimana sih model apotek di masa depan, yang sebenarnya seluruhnya itu adalah managed by apoteker. Kita akan sampaikan beberapa pemain di healthcare. Bapak Ibu
mungkin sudah terpapar apa yang ada saat ini. Prof. Tutus juga menyampaikan tadi, beberapa aplikasi yang terpapar saat ini. Khususnya di bidang layanan konsultasi kedokteran. Banyak aplikasi, dan mungkin ini saya hanya sebuah contoh saja di Amerika, dan ini sudah menjadi kebutuhan masyarakat. Di Indonesia mungkin sudah banyak aplikasi yang sama. Kita lihat lagi dari sisi aplikasi yang menyediakan jasa analytical healthcare, juga populasi kesehatan. Kita lihat lagi di bidang practice pharmacy management yang memprovide bagaimana productivity tool dan electronic health record yang biasanya dilakukan beberapa rumah sakit investasi untuk memonitor record kesehatan secara elektronik. Dan ini sebenarnya bukan sebuah ancaman, tetapi justru menjadi opportunity buat kita. Kita lihat lagi ada aplikasi yang menghubungkan kebutuhan pasien ketika dia juga ingin memenuhi kapan dia kunjungan ke dokter, kapan dia konsultasi, dan itu memanage seperti personal assistant kita. Itu aplikasinya ada, namanya Care Coordination. Mungkin kita udah familiar dengan Wellframe dan lain sebagainya, banyak aplikasi yang melengkapi kebutuhan pasien saat ini. Bapak Ibu sekalian, akan ada pergeseran epidemiologi. Sebelumnya penyakit menular menjadi salah satu faktor penyebab kematian tertinggi, tetapi ke tahun 2030 akan bergeser ke penyakit tidak menular. Tetapi ini bukan berarti penyakit-penyakit yang menular ini akan hilang, karena ke depan akan ada penyakit-penyakit baru. Dan kalau diperhatikan, ini memang menjadi sumber banyak isu. Vaksin itu bisnis makhluk halus. Vaksin itu katanya kuman yang disuntikkan. Padahal ini adalah vaksin virus dan bakteri yang inaktivasi, kemudian dilemahkan, diproses secara bioteknologi untuk meningkatkan ketahanan tubuh, diberikan kepada orang sehat. Nah, di masyarakat banyak berkembang, saya sehat kok, ngapain saya diimunisasi? Anak-anak saya nggak diimunisasi, toh sehat-sehat saja. Nah, ini menjadi tantangan kita termasuk farmasis. Harus seperti apa kita memberikan pencerahan kepada masyarakat. Karena manfaat vaksin bukan hanya kekebalan individu, ada kekebalan kelompok dan kekebalan secara global. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini yang disebut dengan herd immunity, kekebalan kelompok. Jadi kalau gambar di atas, warna biru itu tidak diimunisasi. Ketika ada yang terjangkit penyakit berwarna merah, di populasi yang tidak terimunisasi akan menjadi wabah. Yang gambar yang terakhir, yang di paling bawah, yang kuning ini sudah diimunisasi sebagian besar, hanya sedikit yang tidak diimunisasi. Jadi begitu ada wabah masuk, kekebalan sudah terbentuk. Jadi yang tidak diimunisasi pun akan terlindungi oleh kelompok. Akan kita mulai dari pasien dengan nyeri. Saya berharap para apoteker nanti menemukan vaksin nyeri, terutama nyeri hati. Jadi kalau kita mengenal nyeri ada 3 nyeri, nyeri nociceptik yang sehari-hari dan banyak teman sejawat sekalian apoteker temuin kalau pasien datang, Pak saya habis keseleo obatnya apa, atau Bu, nah, para teman sejawat apoteker yang bisa menjelaskan. Tapi yang 2 ini, neuropatik dan nosiplastik atau dysfunctional, biasanya tidak datang ke apoteker. Melihat di sini bahwa yang komponen yang sulit tadi, salah satunya neuropatik, itu adalah nyeri yang disebabkan oleh lesi atau penyakit pada sistem somatosensorik, dari otak sampai ujung serabut saraf. Sedangkan nyeri nociceptik tadi hanya kelainan utamanya bukan pada sistem somatosensorik, sehingga lebih mudah untuk ditangani. Dan nyeri neuropatik itu membawa impact yang luas,
gangguan tidur, susah berjalan, susah masuk kantor, moodnya jelek, ya, bikin cemas, depresi. Dan ini adalah komorbiditas yang sering. Jadi karena banyak komorbiditas dan banyak impact akibat nyeri neuropatik, maka terjadi lingkaran setan dari nyeri, yaitu ada nyeri, ada cemas, depresi, gangguan tidur. Nah, ini adalah lingkaran setan nyeri kronik yang Bapak Ibu sekalian sebagai apoteker kalau ketemu, kan kalau punya langganan yang rutin datang ke apotek itu kan jauh lebih bagus. Jadi prinsipnya, salah satu prinsipnya mungkin kalau customer lama tuh jangan sampai hilang gitu ya. Kalau tambah satu baru, nah itu tambah. Tapi yang lama jangan sampai hilang. Nah disinilah pentingnya ya, menangani kecemasan dan depresi. Jangan-jangan kanker, jangan-jangan ini tumor di kepala dan seterusnya, ini bisa kita luruskan. Itu akan sudah mengurangi rasa nyeri. Yang mau saya tanyakan adalah untuk penggunaan obat-obat nyeri tersebut. Dari dokter diresepkan 30 hari. Apakah memang harus diminumkan selama 30 hari? Karena terkadang dokter tidak menuliskan itu PRN atau kalau nyeri saja. Nah, itu penggunaan untuk obat-obat anti nyerinya seperti apa dosisnya? Terima kasih. Untuk nyeri neuropatik, memang kalau untuk nyeri neuropatik penggunaannya jangka panjang. Minimal penggunaan 3 bulan. Kenapa 3 bulan? Karena yang kita blok seperti tadi misalnya gabapentin dan pregabalin, yang kita blok adalah kalsiumnya, reseptor kalsium. Reseptor kalsium itu kalau diblok kemudian dilepas, 1 minggu diblok, dilepas, dia fenotipnya akan masih sama seperti kemarin. Tetapi kalau kronik diblok terus, reseptor itu nanti sifatnya akan berubah menjadi lebih tidak hyperexcitable, sehingga nyeri neuropatik itu bisa dikatakan sembuh. Sehingga pada pasien-pasien dengan kasus neuropati sambil menunggu recovery sarafnya membaik, maka kita memberikannya dalam jangka waktu lama, sehingga dokter akan berikan biasanya untuk 1 bulan. Tetapi untuk obat golongan NSAID memang dibatasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu sekalian, tibalah sudah kita masuki hari terakhir. Setelah 3 hari kita melakukan kegiatan ilmiah tahunan Hisparma untuk kali yang kedua di Kota Jogja. Kami atas nama pengurus pusat Hisparma mengucapkan terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat berlangsung terus untuk masa yang akan datang. Dan kita sudah membuat perencanaan untuk kami bisa menyelenggarakan KIT yang ketiga di Kota Surabaya, yaitu pada bulan Maret 2020. Dan saya akhiri dengan pantun, numpak beca tuku sandal, sandal nyeblok kelangan mangewu,
Ojo ngaku pena yen durung jajal. Ojo bengo yen durung melu kit Hisparma. Sampai berjumpa di Hisparma 2020 di Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.